Strategi gila Anies, ciptakan siasat sebenarnya tuk serang Prabowo. Saya pertama orang yang sangat analitis, ya. Saya orang yang sangat perhitungan. Ya. Kedua, saya dari semua itu menjadi bukan hanya pengusaha, tapi bankir yang lebih hitungan lagi. Jadi sedekat apapun persahabatan saya dengan Pak Anies, kalau hitungannya nggak masuk, kita tidak akan buang-buang waktu, tidak akan buang-buang tenaga, tidak akan buang-buang uang untuk mengkampanyekan Pak Anies. Tapi justru karena saya yakin angka-angkanya semuanya masuk dan peluang untuk kita menang terbuka lebar, ya, maka saya all in 1000% berkomitmen kepada kampanye. Sahabat Bagi Media, dalam debat Capres pertama yang dilaksanakan oleh KPU beberapa waktu lalu, Anies beberapa kali melontarkan pertanyaan soal etika politik hingga fenomena orang dalam. Perang narasi antara Anies dan Prabowo pun tidak hanya berhenti di debat, melainkan berlangsung terus di media massa dan medsos. Perdebatan ini bahkan sampai terjadi di ruang-ruang komentar dan lini massa. Namun, pertanyaan yang muncul kemudian bahwa mengapa akhirnya kubu Anies terus-menerus melancarkan serangan ke kubu Prabowo. Mungkinkah ada siasat tertentu di baliknya? Mari kita bahas bro. Sahabat Mas Bro, dalam sastra Tiongkok, ada sebuah periode kisah-kisah romansa yang dikenal sebagai zaman tiga negara. Kala itu, dinasti Han runtuh dan digantikan oleh tiga kekuatan, yakni Wei, Shu, dan Wu. Ini bisa juga dijelaskan dengan teori permainan. Meski biasanya banyak digunakan untuk menjelaskan persaingan di antara dua pihak, permainan yang berisikan tiga pemain juga bisa dijelaskan menggunakan teori ini. Tipe permainan yang sama kurang lebih juga terjadi dalam permainan Pilpres 2024. Dalam permainan itu, pemain terdiri atas tiga pemain, yakni Anies, Prabowo, dan Ganjar Pranowo. Lantas, bagaimana caranya agar permainan tiga pemain di Pilpres 2024 ini bisa selesai, yakni dengan menghilangkan satu pemain terlebih dahulu? Secara sistem, sebenarnya Pilpres biasanya akan mengarah ke sana, yakni menjadikan pemilihan terdiri atas dua putaran, bila tidak ada kandidat yang memperoleh 51% suara. Tentu, ada beberapa cara untuk meniadakan satu pemain. Dan, mungkin, Anies pun melakukan sejumlah cara agar bisa memperbesar kemungkinan ayah. Kira-kira, siasat apa yang tengah disiapkan oleh Anies? Mengapa akhirnya Anies terus-menerus menyerang Prabowo dan Gibran? Mari kita lanjut pret. Sahabat Mas Bro, dalam kontestasi pemilihan umum, pemilu, kunci utamanya adalah bagaimana cara memenangkan para pemilih. Merekalah yang akhirnya diperebutkan oleh para kandidat satu sama lain. Layaknya pejabat dan tentara dari tiga negara di zaman Tiongkok kuno, masing-masing pendukung memiliki kesetiaan mereka di Pilpres 2024. Mereka akan mengategorisasikan diri pada kandidat atau partai politik, parpol, tertentu. Kesamaan ini bukan tidak mungkin akhirnya menimbulkan kesamaan nilai, misal melalui nilai-nilai yang terkandung dalam kritik-kritik Anies soal demokrasi, ordal, hingga oposisi. Boleh jadi, ini akan membentuk kategorisasi sosial yang berbeda. Bukan tidak mungkin juga Anies tengah memanfaatkan posisi Ganjar dan Mahfud MD yang disebut-sebut memiliki branding politik yang abu-abu. Bila para pendukung Ganjar semakin merasa menemukan banyak kesamaan dengan Anies, bukan tidak mungkin, Anies akan memiliki elektabilitas lebih tinggi. Dan, bisa saja, putaran kedua akan terjadi antara Prabowo dan Anies. Sahabat Mas Bro, bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Ingat, Mimin di sini hanya menganalisis semua gerak-gerik para pemimpin selanjutnya negeri ini. Mimin sangat peduli. Merdekalah Indonesia seutuhnya, merdeka!